semua, welcome back to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini masih sehat dan semangat buat bikin aplikasi Australia Awards Scholarship-nya. Hari ini saya akan berbagi tentang tips wawancara beasiswa Australia Awards. Sebelum saya masuk ke tips yang pertama, saya ucapkan selamat buat kalian yang sudah lolos tahap administrasi. Nah, kalian sekarang akan masuk ke tahap wawancara. Kalau kalian masih pada bingung kayak gimana sih wawancara itu, ini dia tipsnya. Nomor 1, kalian harus kuasai esai kalian. Apapun yang kalian tulis di dalam esai pada masa tahap administrasi, kalian kuasai. Karena apapun yang kalian tulis akan ditanyakan oleh Joint Selection Team atau tim penyeleksi. Tips nomor 2, kalian buat list pertanyaan dari apapun yang kalian tulis tadi di esai di tips yang pertama. Jadi kalian kira-kira aja apa nih yang bakalan ditanya seputar esai kalian, supaya kalian terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalian udah menyusun kata-kata dari sekarang. Tips yang ketiga, berpakaianlah yang sopan, karena first impression itu benar-benar melekat pada Joint Selection Team dan akan membawa suasana interview kamu either positif atau negatif. Jadi berpakaianlah yang sopan, jangan pakai baju yang sportif ya. Pakailah ya baju yang cocok untuk interview, seperti interview kerja atau dan lain-lainnya, pokoknya yang rapih. Tips nomor 4, kalian banyak-banyak berdoa supaya tenang hatinya, dan kalau bisa jangan ngeliatin orang, karena kebanyakan kita yang nervous, jadi itu saling menularkan energi. Anggap aja kalian lagi ngobrol sama tim joint selectionnya, supaya kalian gak kebawa nervous. Dan ulang-ulang terus list pertanyaan yang kalian sudah buat di rumah. Jadi kalian tuh lebih fokus ke menjawab pertanyaan, bukan ke nervousnya gitu. Tips nomor 5, tunjukkan sikap kalian yang positif. Meskipun nanti dari pengujinya bakalan nanyain kamu dan berargumen sama kamu atau memberikan pendapat, terima saja pendapatnya dan selalu bersikap positif dalam menanggapinya. Karena di dalam sesi wawancara kesempatan kamu untuk menunjukkan kepemimpinan dan juga kesiapan diri kamu untuk bisa belajar di Australia. Nah, makanya dengan interview mereka men-challenge atau menantang kita untuk mengetahui seberapa siap sih diri kita untuk belajar lebih lanjut gitu. Jadi selalu bersikap positif. Tips nomor 6, yaitu kalian sudah riset dulu nih 3 jurusan atau jurusan di 3 university yang kalian mau dilihatlah dari kelebihan, kekurangan, analisa dulu supervisornya siapa dan bagaimana nanti kalian belajar di sana. Kira-kira di dalam major itu ada pelajaran apa yang ditawarkan yang tidak ada di major yang lain atau di jurusan yang lain. Kemudian kenapa universitas ini kalian pilih, karena mungkin kalian ngerasa bahwa universitas ini tuh menawarkan project atau unit pelajaran yang sangat penting untuk kalian, sehingga kalian bisa menjawab isu yang tadi di awal kalian sudah ceritakan gitu. Dalam pemilihan jurusan ini benar-benar menentukan apakah kalian bakalan lolos apa enggak di seleksi interview. Karena
kalau pemilihan jurusan kalian tidak relevan dengan karir kalian, itu bakal aneh rancu aja gitu sama tim penyeleksinya. Dan terlihat dari kesiapan kalian dan kontribusi yang akan kalian lakukan 5 tahun setelah kalian sekolah di sini gitu. Tips nomor 7 yaitu kalian selalu bisa mengupdate isu-isu yang terjadi antara Indonesia dan Australia dan bagaimana update dari bilateral relationship di antara dua negara ini. Karena dengan menunjukkan bahwa kamu melek dengan update atau isu-isu yang saat ini terjadi di Indonesia dan Australia, kamu akan mendapatkan nilai lebih bahwa ternyata kepemimpinan kamu dan juga kesadaran kamu tentang isu-isu yang sekarang terjadi di sosial di antara masyarakat kita itu sudah ada di diri kamu. Jadi itu akan nilai baik banget untuk interview kamu. Tips nomor 8. Nah, kalian sama kamu jadi campur-campur nih, maaf ya, nggak apa-apa ya panggilannya kalian atau kamu sama aja. Sebaiknya bikinlah dulu riset sebelum kalian interview. Data statistik ini akan menguatkan argumen atau pendapat kalian tentang sesuatu, dan juga jangan lupa jurusan yang kalian sudah pilih itu kalian kuasai, karena nanti bisa menguatkan pendapat kalian tentang jurusan yang kalian pilih, juga universitasnya, melalui data statistik ini. Jadi kalian bisa menunjukkan ke joint selection team bahwa kalian itu memang udah benar-benar siap dan benar-benar sudah meriset, niat kalian tuh sudah bulat untuk sekolah di Australia, sehingga mereka bisa lihat bahwa kalian ini bicara berbasis data gitu, bukan cuman saya pengen bukan cuman seperti itu, tapi kalian berusaha untuk membantu Indonesia menjawab isu-isu yang sekarang sedang terjadi, sehingga kontribusi kalian selesai dari sekolah akan menjadi nyata untuk membangun bilateral relationship antara Indonesia dan Australia. Specifically kalian akan membangun langsung negara kalian gitu. Tips nomor 9. Kalian mesti tahu kalian akan jadi apa di 5 tahun yang akan datang dan kontribusi kalian ke Indonesia. Nah, ini menunjukkan leadership dan bagaimana kalian berpikir, apakah kalian itu visioner dan sudah siap untuk belajar, udah siap untuk melanjutkan pendidikan sehingga kalian bisa mencapai impian kalian atau visi kalian untuk negara. Isu-isu yang kalian bisa bahas itu ada di list priority studies ya, karena mereka tuh ada punya list issue yang kira-kira mereka konsentrasikan atau fokuskan, sehingga kalian bisa lihat jurusan apa yang bisa kalian ambil yang inline dan relevan dengan karir kalian. Inisiatif ini akan terukur jika kalian menunjukkan, menceritakan, menjelaskan kepada joint selection team bahwa kalian sudah siap mengkontribusi sesuatu untuk menjawab satu isu yang ada di Indonesia melalui kerjasama Indonesia dan Australia. Buat pelamar S3, kalian siapkan, kuasai proposal riset kalian dan juga isu yang kalian bahas di dalam proposal riset, karena nanti pasti akan dipertanyakan secara detail, dan joint selection teamnya itu bakalan ngecek kalau jurusan yang kalian ambil ini relevan nggak sih sama karir, dan mereka akan langsung mendetek dari request code yang kalian taruh di aplikasi administrasi. Lalu tips yang terakhir yaitu tips yang ke-10. Di akhir sesi, kalian akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Gunakan kesempatan itu sehingga kalian bisa menyampaikan atau merespon hal-hal yang sudah
kalian jawab di sebelum-sebelumnya. Jika ada argumen atau pendapat yang diberikan sama joint selection team, kalian bisa wrap up di sesi ini. Karena kalian menunjukkan positive attitude atau sikap yang positif ke opini yang mereka berikan, kalian bisa menunjukkan leadership dan juga kesopanan dan sikap kalian itu bisa terlihat dari sini. Jangan lupa gunakan kesempatan ini untuk meyakinkan para joint selection team untuk mengetahui bahwa kalian memang sudah bersiap diri untuk sekolah dan kalian masuk kriteria bagi orang-orang yang memang mempunyai mimpi untuk menyelesaikan isu di Indonesia, namun masih membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan pemikiran tersebut. Nah teman-teman, itulah tadi 10 tips untuk wawancara beasiswa Australia Awards. Kalian yang belum lolos sesi wawancara, jangan berkecil hati dan persiapkan diri kalian untuk tahun depan. Karena saya juga pernah nggak lolos satu kali mendaftar Australia Awards Scholarship, dan yang kedua alhamdulillah saya bisa dapat. Jadi teman-teman, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau kalian mau sukses, hadapi semua kegagalan dulu, maka kesuksesan akan sampai di kalian. Nikmatilah proses yang ada sehingga kalian bisa belajar terus memperbaiki diri kalian. Sekian dulu sesi tips wawancara dari saya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar dan juga berikan masukan atau feedback untuk video-video lainnya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dah.